Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'. Baik jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam Kamis ya, kita melanjutkan kajian kita yaitu kitab Fathul Majid, yaitu syarah dari kitab Tauhid. Tapi kita masih bab awal ya, melanjutkan bab awal. Dan di sini disebutkan firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Isra ayat 23 ya, yang berkaitan dengan tauhid ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan pada ayat ini, wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā wakhfid lahumal janahu dhulli minar rahmati wa qul rabbirhamhumā kamā rabbayani shaghīrā. Yang maknanya wa qadha rabbuka, dan Rabbmu telah berwasiat ataupun memerintahkan ya, janganlah ya kalian menyembah kecuali hanya kepadanya. Wabil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tua kalian berbuat baik ataupun berbakti. Adapun ya bulugha indaka kibaru ahaduhuma, apabila ya mereka atau salah satu di antara keduanya itu ya, dengan usia tua dalam pemeliharaanmu atau keduanya, salah satu di antara keduanya ataupun keduanya, maka jangan kamu ya berkata kepada keduanya itu yaitu perkataan yang bisa menyinggung kedua orang tua kita. Wala tanharhuma, dan jangan engkau memarahinya atau membentaknya. Wa qul lahumā qawlan karīmā, dan katakan kepada keduanya dengan perkataan yang baik. Wakhfid lahumal janahu dhul minar rahmah, dan rendahkanlah dirimu pada keduanya itu, kedua orang tuanya, dengan kasih sayang. Wa qur rabbirhamhumā kamā rabbayani shaghīrā, dan katakan, itu berdoa kepada Allah, ya Rabb, ya kasihlah keduanya sebagaimana keduanya itu telah membimbingku, yaitu mengasihi diriku ketika aku masih kecil. Baik jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari firman Allah Subhanahu wa taala ini surah Al-Isra ayat 23. Di sini Allah Subhanahu wa taala pertama mengatakan yaitu qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Tuhanmu yaitu Allah Subhanahu wa taala, Rabbmu telah memerintahkan jangan menyembah kecuali hanya kepadanya. Ini tauhid. Kita sudah bahas pertemuan beberapa pekan lalu tentang masalah tauhid. Ini salah satunya adalah makna dari kalimat la ilaha illallah. Dari mana kalimat la ilaha illallah yang kita ketahui tiada sesembahan yang benar yang disembah secara benar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini juga semakna, makna sama. Rabbmu telah memerintahkan jangan menyembah kecuali kepadanya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala, ini merupakan perkara tauhid, kan merupakan satu hal yang paling penting ya. Perkara yang paling penting dalam masalah agama ini ataupun dalam masalah kehidupan kita ini adalah tauhid. Sehingga Rasulullah SAW berpesan kepada para sahabatnya ataupun salah satu ketika diutus kepada salah satu negeri, yaitu pertama yang mereka dakwahkan kepada umat ini adalah masalah tauhid, yaitu an yuwahhidallah, yaitu mentauhidkan Allah ataupun mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Jadi ini adalah merupakan perkara yang paling penting, dan ini yang bisa menjadikan orang itu ya selamat dari neraka, walaupun seandainya orang yang bertauhid tapi dia melakukan maksiat, dia tidak akan kekal di dalam neraka. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala
menyebutkan salah satu kebaikan, berbakti kepada orang tua. Ini perkara yang paling penting digandengkan dengan berbakti kepada orang tua, menunjukkan berbakti kepada orang tua adalah merupakan satu hal yang sangat penting. Tadi kita sudah terjemahkan, kita sudah baca terjemahnya dan juga ayatnya. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Berbuat ihsan. Dan tentu sebaliknya, bukan hanya berbuat baik, tetapi kita mencegah perbuatan-perbuatan yang bisa menyakiti hati kedua orang tua kita. Ataupun berbuat tidak baik. Bukan hanya kadang orang mampu bisa berbuat baik, tapi tidak mampu juga untuk menahan tidak melakukan perbuatan yang tak baik. Nah, di sini sebaliknya juga Allah Subhanahu wa taala berpesan kepada kita, bahwa jangan kita melakukan perbuatan yang bisa membuat hati kedua orang tua kita itu tidak ridho kepada kita. Di antaranya yaitu berbakti kepada orang tua ketika salah satu ataupun kedua orang tua kita itu sudah lanjut usia. Ya, kalau seandainya kedua orang tua kita belum lanjut usia, bahkan kita masih disuplai, dikasih uang jajan ataupun dikasih uang, mungkin ini tidak menyebalkan, tidak membuat kita jengkel. Tetapi kalau seandainya orang tua kita yang sudah lanjut usia, dia akan kembali seperti anak-anak yang kadang menjengkelkan. Sebagaimana orang tua mungkin kepada anaknya, kalau anaknya melakukan perbuatan yang tidak disenangi, dia akan marah kepada anaknya. Nah, sekarang apakah begitu ketika seorang anak kepada orang tua? Tidak. Maka di Allah Subhanahu wa taala mengatakan, apabila salah satu di antaranya atau keduanya dia dalam keadaan usia lanjut, maka jangan kalian mengatakan kepada keduanya itu Itu kalimat aja merupakan kalimat yang paling rendah. Kalimat yang paling rendah yang tidak disuka didengarkan. Apalagi lebih daripada itu. Nanti Allah Subhanahu wa taala mengambil permisalan perkataan yang tidak baik itu sangat rendah. Sangat rendah. Apalagi yang lebih daripada itu, maka Allah Subhanahu wa taala melarang. Allah Subhanahu wa taala melarang. Nah, di sini Allah Subhanahu mengatakan ketika orang tua itu dalam keadaan lanjut usia. Karena lanjut usia kita tahu. Yang bagi orang yang sudah pengalaman, yang pengalaman memelihara orang tuanya, kadang menjengkelkan, minta itu minta ini, dan selalu banyak bertanya kepada orang tua dia yang selalu diulang-ulang. Yang kadang kalau dia malas mendengarnya tidak dicuekin, tapi layani orang tua itu sebagaimana kita mengasihi anak kita yang kita sayangi. Dan jangan sampai membentaknya. Maka kita disuruh bersabar oleh Allah Subhanahu wa taala. Sejengkel-jengkel kita kepada orang tua, jangan sampai kita membentaknya. Tapi katakan dengan lemah lembut. Ini banyak kasus terkadang seseorang itu tidak tahan terhadap orang tuanya, minta itu minta ini kayak anak kecil. Mati ini salah lagi. Maka kita disuruh bersabar oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk senantiasa merendahkan diri dengan bentuk sayang kita. Dan jangan lupa, di sini Allah mengatakan doakan keduanya, yaitu dengan di sini dicontohkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya Allah kasihilah mereka berdua sebagaimana mereka dahulu berdua itu telah mendidikku ketika aku kecil. Jadi orang tua kita sebagaimana orang tua kita itu, kalau kita ingat bagaimana mereka itu mendidik kita, Masya Allah, dengan penuh kasih sayang, diarahkan dengan baik. Begitulah kita, bagaimana kita melayani, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar mereka dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana seorang tua itu mengasihi anaknya. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis tentang masalah ini, hadis tentang masalah berbakti kepada orang tua di sini disebutkan dalam kitab Fathul Majid. Ada beberapa hadis yang telah disebutkan oleh penulisnya, di antaranya jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini hadis yaitu yang disebutkan dalam salah satu riwayat dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu dan juga dari sahabat yang lain, tentunya redaksi yang berbeda-beda.
Ini dari redaksi yang disebutkan oleh Anas dari Rasulullah SAW. Rasulullah SAW ketika lamma sa'idal mimbar, ketika beliau menaiki mimbar, Rasulullah ketika naik kepada mimbarnya untuk menyampaikan khutbahnya, beliau mengatakan kalimat amin, amin, amin sampai 3 kali, mengucapkan kalimat amin, amin. Kemudian setelah itu, setelah Rasulullah SAW turun, para sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, apa tentang masalah apa yang telah engkau aminkan? Ya. Kemudian bila mengatakan atani Jibril, telah datang kepadaku malaikat Jibril dan dia berkata, ya Muhammad, wahai Muhammad, ya, qarima anfu imri'in, raghima anfu mri'in. Ya, celakalah bagi seorang dzukirta indahu wa lam yusalli 'alaika. Ya, ketika namamu disebutkan kepada dirinya, dia mendengar nama Nabi Muhammad SAW, tapi dia tidak mau bersalawat kepadamu. Ini yang pertama, amin yang pertama. Ya. Maka katakan amin. Malaikat itu menyuruh kepada Rasulullah SAW untuk mengatakan amin. Celakalah bagi orang yang ketika mendengar nama Rasulullah SAW, namun dia tidak bersalawat kepada beliau, maka didoakan celaka oleh malaikat Jibril dan diaminkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian amin yang kedua, doa yang kedua yang diucapkan oleh malaikat Jibril, yaitu amin yang kedua, doa yang kedua, ya. Malaikat itu mengatakan raghima anfu mri'in, ya. Celakalah bagi seorang, ya, dakhala alaihi syahru ramadan thumma kharaja wa lam yughfar lahu. Dia memasuki bulan Ramadan, tapi setelah dia keluar dari bulan Ramadan, dia belum diampuni dosa-dosanya. Ya, maka malaikat ini mendoakan celaka bagi orang yang sudah mendapatkan bulan Ramadan. Allah kasih kesempatan waktu untuk mendapatkan bulan Ramadan, yang mana di bulan Ramadan itu peluang bagi kita untuk melebur dosa-dosa kita, untuk menggugurkan dosa-dosa kita. Dan salah satu manfaat kita berpuasa di bulan Ramadan dan memenuhi amal-amal, ya, di bulan Ramadan tersebut adalah untuk menggugurkan dosa-dosa kita, untuk menghapus dosa-dosa kita. Namun ketika dia keluar dari bulan Ramadan, sudah diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala hidup dengan umur yang panjang untuk melakukan ketaatan, tapi dia tidak manfaatkan sehingga dia keluar dari bulan Ramadan, tidak diampuni dosanya, maka didoakan oleh malaikat Jibril celaka bagi dirinya dan diaminkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ketika Allah Subhanahu Wa Taala masih memberikan kepada kita kenikmatan, peluang, waktu untuk mendapatkan bulan Ramadan, maka gunakanlah semaksimal mungkin untuk melakukan ketaatan agar kita diampuni dosa-dosa. Karena tidak ada jaminan kita akan mendapatkan bulan Ramadan yang akan datang. Nah, kemudian doa yang ketiga yang diucapkan oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah SAW, yaitu raghima anfu rajulin, yaitu celakalah bagi seorang, ya, adraka abawaihi aw ahaduhuma falam yudkhilahu al-jannata. Ya, celakalah bagi seseorang yang telah mendapatkan kedua orang tuanya ataupun salah satu di antara keduanya namun kedua orang tuanya itu tidak menjadikan sebab dia masuk ke dalam surga. Jadi, ya, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kedua orang tua ataupun salah satu di antaranya itu merupakan salah satu pintu jalan kita ke surga Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau seandainya kita menemani kedua orang tua kita ataupun salah satu di antaranya itu tidak menyebabkan jalan kita masuk surga, maka didoakan oleh malaikat Jibril celaka bagi orang tersebut dan diaminkan oleh Rasulullah SAW. Maka peluang ini adalah merupakan peluang yang besar, ya, untuk kita memasuki surga Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan berbakti kepada orang tua. Kita lihat sabda Rasulullah SAW ini. Malaikat Jibril adalah merupakan pemimpin para malaikat yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mengaminkan adalah Rasulullah SAW. Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan pemimpin para anbiya dan juga para rasul. Bagaimana tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya, pemimpin malaikat yang mendoakan, yang mengaminkan Rasulullah SAW merupakan pemimpin para nabi.
bukan manusia biasa, dan bukan juga ulama, tapi di atasnya. Dan bukan seperti Rasul yang lain, tapi di atasnya Rasul. Maka tidak tentu doa ini dikabulkan. Maka sangat merugi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala seandainya kita ini meninggalkan 3 hal yang telah diucapkan, yang telah didoakan oleh malaikat Jibril dan juga diaminkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini yang kita ambil adalah berbaktinya kepada orang tua. Berbakti. Maka kesempatan bagi kita masih mendapatkan kedua orang tua kita ataupun salah satu di antaranya, maka kita semenjak sekarang setelah kita mendengar hadis ini juga firman Allah Subhanahu wa taala, perlakukanlah orang tua kita sebagaimana mestinya yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian ada hadis juga yang lain yang disebutkan oleh penulis ya. Di sini yaitu hadis yang disebutkan yang sama maknanya dari riwayat Imam Ahmad dari Abu Hurairah. Kalau tadi dari Anas bin Malik, ya Rasulullah SAW mengatakan raghima anfu thumma raghima anfu thumma raghima anfu. Ya. 3 kali beliau mengucapkan celaka. Siapa itu? Beliau mengatakan yaitu rajulun adraka walidayh. Seorang laki-laki yang telah mendapatkan kedua orang tuanya. Ahaduhuma aw kilahuma, salah satu di antaranya ataupun mereka berdua, tapi tidak memasukkan ke dalam surga. Tidak memasukkan dia ke dalam surga, maka celaka, ya rugi. Ya. Dan kemudian dalam hadis yang lain juga disebutkan ya, dalam kitab ini, dalam kitab Fathul Majid, ala unabbiukum bil akbaril kabair, ya, dari Abi Bakrah. Ya. Rasulullah mengatakan kepada para sahabat, maukah saya beritahukan kepada kalian yaitu dosa yang paling besar di antara dosa besar. Maka para sahabat pun antusias ingin mendengar apa dosa-dosa besar tersebut. Maka mereka pun mengatakan, bala ya Rasulullah, tentu ya Rasulullah. Beliau yang mengatakan yaitu as-israfu billah, yaitu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Itu perkara tauhid itu tadi, yaitu menyekutukan Allah, dan kemudian yaitu yang kedua digandengkan perbuatan termasuk dosa besar setelah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, yaitu uququl walidain, yaitu durhaka kepada orang tua. Kalau tadi kita diperintahkan untuk bertauhid dan kemudian digandengkan untuk berbuat baik kepada kedua orang tua, dan dalam hadis ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan yang paling pertama dosa besar itu adalah menyekutukan Allah, lawan dari tauhid. Dan setelah itu adalah durhaka kepada orang tua. Sama dengan ayat tadi yang kita bacakan. Ya, sama. Allah Subhanahu wa taala menggandengkan antara tauhid dengan berbakti kepada orang tua, dan kemudian dalam hadis ini Allah gandengkan juga bahwa sesungguhnya menyekutukan Allah Subhanahu wa taala termasuk dosa besar, dan begitu juga durhaka kepada orang tua. Dan kemudian ya, Abi Bakar pun mengatakan wa kana muttaqian fajalasa, dan beliau pun bersandar dan duduk dan mengatakan ala qaulu zur, dan juga termasuk adalah perkataan dusta, perkataan bohong. Ala wa syahadatuz zur, dan begitu dia persaksian, yaitu persaksian palsu. Jadi tidak jarang ya, terkadang orang itu terjatuh dalam perkataan bohong. Apalagi bohong ini ya tidak mendesak, kalau mungkin mendesak ada uzur. Tapi kadang orang itu ya hanya karena kebiasaan suka berbohong ya. Maka Allah Subhanahu wa taala tetapkan sebagai ini dalam hadis ya. Hadis bagi orang yang suka berbohong, maka Allah tetapkan dia ya, dikenal dia sebagai orang yang pembohong. Dan juga saksi palsu. Nah, ini saksi palsu, persaksian palsu ya. Kalau di dalam ini terkadang jadi kasus untuk memenangkan perkara, mencari orang yang menjadi saksi bagi dia, persaksi palsu ini termasuk dosa besar. Dan Rasulullah mengulangnya berkali-kali, sehingga karena begitu banyaknya diulang-ulang oleh Rasulullah SAW, para sahabat itu mengatakan sehingga laitahu sakat. Ya, semoga karena kasihan sama Rasulullah SAW karena mengulang apa yang telah disabdakan itu, yaitu perkataan dusta dan juga persaksian palsu. Ya. Semoga Rasulullah itu diam. Ya, diam. Maksudnya diam itu ya mereka udah paham, dan juga kasihan Rasulullah SAW itu mengulang-ulangnya.
Jadi kalau seandainya sesuatu yang diulang oleh Rasulullah SAW, ini agar para sahabat, bukan hanya para sahabat, tapi kita yang membaca hadis Rasulullah SAW ataupun mendengarnya itu, bahwa ini perlu perhatian yang sangat, ya. Jangan sampai kita melakukan perkataan dusta dan juga melakukan persaksian palsu. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dan kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, yang masih berkaitan dengan berbakti kepada orang tua, ya. Disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW, ya. Yaitu Rasulullah SAW mengatakan, yaitu dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, ya, ridal rabbi fi ridal walidain wa sukhtuhu fi sukhtil walidain. Kemurkaan, ya, keridhaan Allah, yaitu keridhaan Rabb itu adalah merupakan termasuk keridhaan kedua orang tua. Jadi kalau orang tua kita ridha, Allah juga ridha. Ya. Dan kemurkaan Allah itu berada pada kemurkaan ke orang tua. Tapi kalau orang tua kita marah, maka Allah Subhanahu wa taala juga akan murka sama kita. Maka berhati-hati. Jangan sampai orang tua kita itu tidak suka sama kita, tidak ridho sama kita, maka Allah juga tidak ridho. Tapi kalau kita berbuat sehingga diridhoi oleh kedua orang tua kita, maka Allah Subhanahu wa taala akan ridho juga. Tapi perlu diperhatikan ada pengecualian. Apa itu pengecualiannya? Pengecualian kalau orang tua kita ridho melakukan maksiat, ini Allah tidak ridho. Ya. Berarti Allah ridho juga. Tapi selama kita melakukan ketaatan, orang tua kita juga ridho terhadap apa yang telah kita lakukan, maka Allah juga akan ridho. Ya. Tidak akan juga kalau orang tua kita senang kita melakukan maksiat atau bertentangan dengan syariat, kan berarti juga Allah ridho. Ini pengecualian. Ya, jadi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi carilah kita perbuatan-perbuatan yang mungkin, ya, itu yang membuat orang tua kita itu ridho kepada kita. Nah, ini kan ketika orang tua kita masih hidup. Ya, kita bisa berbuat baik, bisa berkata-kata yang baik, ya. Ataupun ya kita melakukan suatu perbuatan yang memang itu tidak mengefek kepada orang tua kita, itu walaupun dia berefek kepada kita, tapi orang tua kita senang. Ya, orang tua kita senang. Itu akan mengundang keridhaan Allah Subhanahu wa taala selama itu tidak bertentangan dengan syariat. Nah, bagaimana kalau seandainya orang tua kita sudah wafat, kita sudah tidak memiliki kesempatan lagi, kita ini mungkin orang tua kita sudah wafat ketika mereka berusia masih muda, tidak sempat kita melayani mereka. Jadi bagaimana solusinya? Nah, ini pernah ditanyakan oleh sahabat Rasulullah SAW. Ya. Yaitu dari Usaid As-Sa'idi radhiyallahu an, dia berkata, ya, ketika kami duduk, ya, bersama Nabi SAW, idza ja'a rajulun min Bani Salamah, datang seorang laki-laki dari Bani Salamah. Ya. Dia berkata, ya Rasulullah, hal baqiya min birrin abawayya syai'un aburruhuma bihi ba'da mautihima. Ya Rasulullah, masih adakah tersisa, ya, perbuatan baik yang mana saya melakukan perbuatan itu untuk kebaikan kepada orang tuaku. Itu berbakti kepada orang tua, tapi sudah wafat. Setelah kewafatan mereka berdua. Maka Rasulullah SAW mengatakan, nah, iya. Ya, apa itu? Ya, kita bisa berbakti kepada orang tua walaupun orang tua itu sudah wafat. Kata Rasulullah, as-salatu alaihima wal istighfaru lahuma, yaitu salawat kepadanya. Apa yang dimaksud salawat kepadanya? Yaitu mendoakan kedua orang tua kita yang sudah wafat, dan istighfaru lahuma, dan juga beristighfar kepada keduanya. Wal infadu ahdihima min ba'dihima, yaitu melaksanakan wasiat keduanya setelah keduanya wafat. Jadi kita ketika menjalankan wasiat orang tua kita itu termasuk kita berbakti kepada orang tua kita. Ya, kadang orang tua itu sebelum wafat ataupun dia sudah tahu menjelang akan wafat, dia kadang berwasiat kepada anaknya. Nah, kalau kita laksanakan wasiat tersebut, maka kita termasuk orang yang telah berbakti kepada orang tua kita. Tapi ingat, jangan sampai wasiat itu yang menyelisih syariat. Kalau seandainya wasiat itu menyelisih syariat,
maka tidak wajib dilakukan. Ya. Tidak boleh kita melakukan wasiat tersebut. Dan ada lagi, yaitu melakukan silaturahmi. Yaitu melakukan silaturahmi yang silaturahmi itu tidak berjalan, tidak bisa dilakukan kecuali dengan adanya orang tua tersebut. Jadi kerabat orang tua kita lakukan silaturahmi kepada mereka karena ada hubungan dengan orang tua kita. Maka itu lakukan. Karena ini termasuk juga berbakti kepada orang tua. Sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Dan juga ikramu sadiqahuma, yaitu memuliakan teman mereka berdua. Jadi termasuk juga berbakti kepada orang tua ketika orang tua kita sudah wafat, yaitu kita berbuat baik ataupun memuliakan teman-teman orang tua kita. Kita bisa menjenguk mereka, memberikan hadiah kepada teman orang tua kita, dan juga ketika bertamu ke rumah kita, layani dengan baik, muliakan teman-teman orang tua kita. Ini termasuk juga berbakti kepada orang tua kita. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Nah, di sisi lain dalam kitab Fathul Majid yang telah dijelaskan hadis tadi tentang masalah tauhid dan juga tentang yang lain yang berbuat baik, berbakti kepada orang tua yang merupakan digandengkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayatnya tadi. Ini merupakan kita bisa mengambil bahwa seandainya tauhidnya seseorang yang bagus kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akhlak kepada orang tua bukan hanya kepada orang tua, kepada orang yang lain, kepada kerabatnya, kepada pokoknya orang secara umum, maka akan bagus juga. Ya. Seandainya akhlak kepada orang tua itu tidak bagus, tapi dia tauhidnya mungkin tidak melakukan perbuatan syirik, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, maka ketahuilah sesungguhnya tauhidnya itu tidak sempurna, ada kekurangannya. Ya. Ada kekurangannya. Kadang banyak orang ikut pengajian, ikut pengajian di mana-mana. Masalah tauhid, dia tentu tahu tentang masalah tauhid, tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, selalu mengingatkan tentang masalah syirik. Tapi muamalahnya kepada orang tuanya, mungkin dia tidak ada kesalahan kepada orang tuanya dimusuhi. Ini tidak bagus. Akhlaknya kurang baik. Kalau di dalam ayat firman Allah Subhanahu wa taala saja, orang tua yang masih tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala tetap melakukan muamalah yang baik. Apalagi mereka masih beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya tidak tahu mereka dalam menjalankan syariat. Ketidaktahuan mereka, jangan kita memusuhi orang tua kita yang tidak tahu, yang mungkin mereka tidak memiliki kesempatan untuk belajar seperti kita. Maka ingat, tauhid yang bagus, tauhid yang sempurna itu akan menimbulkan akhlak yang baik, terutama kepada orang tua. Bukankah Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan kita untuk berbakti kepada orang tua? Untuk berbuat baik kepada sesama manusia. Kalau seandainya kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan perintah ini, berarti kita termasuk orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam ketaatannya. Maka tauhid yang bagus, tauhid yang sempurna akan menimbulkan akhlak yang baik juga. Jangan kita mendahulukan tauhid tapi kita tidak memandang akhlak kita. Maka kita harus banyak introspeksi. Kita sering berbicara masalah tauhid, berbicara tentang masalah syirik, tetapi akhlak kita tidak memperhatikan. Maka ini kita ingatkan sekali lagi bahwa sesungguhnya apabila akhlak kita tidak baik kepada sesama manusia, terutama kepada orang tua kita, tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala perlu dipertanyakan, atau dia belajar masalah tauhid ini masih kurang, tidak sempurna. Hanya masalah syirik, ibadah saja. Ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, hubungan dia kepada Allah, tapi hubungan sesama manusia tidak dilihat bahwa itu Allah yang dia tidak memperhatikan dengan cara benar, bahwa itu adalah merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita taat terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala, itu berarti tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala bagus. Baik, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini. Semoga bisa memberi manfaat dalam kajian kita tauhid ini.
Ya, saya minta maaf apabila ada kurangan dalam penyampaian ataupun kesalahan. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.